mulai meeting pagi ini ya. Sebelumnya Alia udah datang belum ya? Saya udah datang, Bu. Nah ini Alia, kenapa laporan kamu ini di sini masih kurang? Terus kenapa juga targetnya masih belum jelas? Kok hasil kerja kamu kayak gitu? Maaf, Bu, bagian mana ya yang bisa saya perbaiki? Ya itu kamu harusnya udah tahu sama masukan saya. Kan ini bukan masalah kayak kamu buat laporan. Baik, Bu, akan saya perbaiki. Kamu kenapa? Kamu aku nggak tahu. Dari situasi tersebut kita bisa melihat bahwa satu kejadian di tempat kerja dapat mempengaruhi perasaan seseorang sepanjang hari. Perasaan seperti malu dan kecewa tidak hanya berarti sebagai emosi, tetapi berdampak kepada fokus kerja, interaksi dengan rekan kerja, hingga kinerja secara keseluruhan. Dalam dunia kerja, emosi muncul sebagai respons terhadap kejadian yang dialami. Emosi dapat mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Satu kejadian dapat dirasakan berbeda-beda oleh setiap orang karena emosi bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh bagaimana individu tersebut memaknainya. Affective Events Theory menjelaskan bahwa kehidupan kerja dipenuhi oleh peristiwa yang dapat mempengaruhi emosi individu. Sederhananya, peristiwa kerja mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi kepuasan, dan akhirnya berdampak pada perilaku kerja. Nah, peristiwa kerja ini meliputi interaksi sosial, situasi organisasi, dan juga lingkungan pekerjaannya. Kepuasan kerja tidak bersifat tetap, tetapi terbentuk dari pengalaman sehari-hari. Pengalaman yang positif akan meningkatkan kepuasan kerja, sedangkan pengalaman yang negatif akan menurunkan kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja itu merupakan hasil akumulasi emosional yang terjadi terus-menerus. Emosi juga dapat mempengaruhi perilaku. Stres atau emosi negatif dapat menurunkan kinerja, interaksi sosial, bahkan meningkatkan keinginan untuk keluar dari pekerjaan. Duh, capek banget deh hari ini. Masalah di rumah nggak selesai-selesai. Ini juga di kantor kebijakannya malah bikin tambah berat. Mbak, ini kenapa pelayanannya lama banget sih? Oh iya, maaf ya Kak, akan segera kami bantu. Ya udah tolong cepetan ya Mbak, saya buru-buru. Baik Kak, maaf ya. Kenapa deh orang-orang, padahal juga lagi capek. Mbak, ini saya bingung ini isi datanya takut salah, bisa dibantu nggak ya? Oh baik Kak, nanti isi datanya saya bantu pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Oke, makasih banyak ya Mbak. Iya, sama-sama. Menurut Hochschild, emotional labor merupakan manajemen emosi yang dilakukan dengan cara mengontrol wajah dan gestur tubuh yang dapat diamati, sehingga sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Pekerjaan yang melibatkan emotional labor memiliki 3 kriteria. Yang pertama, pekerjaan tersebut memerlukan adanya interaksi tatap muka atau kontak suara langsung dengan masyarakat. Yang kedua, pekerjaan tersebut mengharuskan pekerja untuk memunculkan respons emosi terhadap klien atau pelanggan, dan yang terakhir adanya kontrol dari organisasi atau perusahaan terhadap ekspresi emosi pekerja melalui pengawasan atau maupun pelatihan. Emotional labor memiliki 2 dimensi. Yang pertama adalah surface acting. Surface acting adalah kondisi ketika individu menampilkan emosi yang sebenarnya ia tidak rasakan dengan cara mengubah penampilan luar seperti gestur tubuh, mimik muka, atau bahkan nada bicara. Jadi individu hanya menampilkan emosi yang dibutuhkan pada saat itu dan tidak benar-benar mengubah emosi yang ia rasakan. Yang kedua adalah deep acting. Deep acting adalah kondisi ketika individu berusaha atau berupaya memodifikasi perasaannya untuk dapat merasakan emosi atau mengekspresikan emosi yang diharapkan hingga ia benar-benar merasakan emosi tersebut. Untuk melakukan hal ini, individu dapat melakukan 2 hal. Yang pertama adalah reappraisal dan yang kedua adalah imaging atau membayangkan situasi yang koheren sehingga ia dapat mengekspresikan emosi secara tepat. Duh, laporannya salah nih datanya. Padahal udah mau dipakai presentasi. Aku boleh ngobrol bentar nggak? Boleh, kenapa? Tadi aku cek laporan kamu yang buat klien itu. Nah, di beberapa data itu ada yang masih salah. Aku agak takut soalnya penting gitu buat presentasi nanti. Aduh, maaf banget ya, Al.
Soalnya kemarin kayak kurang teliti gitu deh. Oh, nggak apa-apa. Kita juga harus cari solusi kan. Terus menurut kamu masih bisa nggak ya kira-kira dibenerin buat meeting nanti? Bisa sih, kayaknya ntar aku revisi sekarang deh. Oke, nanti aku cek lagi ya. Oke, makasih udah mau ngebantu aku. Iya. Pada bagian ini, saya akan membahas tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengerti emosi diri sendiri maupun orang lain. Konsep ini dipopulerkan oleh Daniel Goleman dan pertama kali diperkenalkan oleh John Mayer dan Peter Salovey. Kecerdasan emosi dianggap penting karena berperan besar dalam menentukan keberhasilan individu, terutama dalam konteks sosial dan dunia kerja. Jadi, bukan cuma soal memahami perasaan, namun juga bagaimana kita merespon emosi tersebut secara tepat sesuai situasi. Selanjutnya ada emotional intelligence yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada kesadaran diri atau self-awareness, yaitu kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri. Yang kedua ada self-regulation atau pengendalian diri, yaitu untuk kemampuan untuk mengontrol emosi agar tidak berdampak negatif. Yang ketiga, ada motivasi, yaitu dorongan dari diri sendiri untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, ada empati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Dan yang terakhir, ada keterampilan sosial, yaitu kemampuan dalam menjalani hubungan antara orang lain. Dalam dunia kerja, kecerdasan emosi mempunyai peran yang sangat penting. Karyawan yang memiliki kecerdasan emosi yang baik, lebih mampu mengelola stres, beradaptasi dengan perubahan, dan berkomunikasi dengan baik. Selain itu, kecerdasan emosi juga penting dalam kepemimpinan. Pemimpin yang mempunyai empati dan mampu mengatur emosinya cenderung lebih efektif dan mempengaruhi motivasi tim, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Namun, konsep kecerdasan emosi juga tidak lepas dari kritik. Beberapa ahli berpendapat bahwa konsep ini terlalu luas dan sering tumpang tindih dengan kepribadian, sehingga sulit diukur secara konsisten. Selain itu, tidak bisa kita bilang bahwa kecerdasan emosi adalah satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Masih ada faktor lain seperti kemampuan kognitif, keterampilan teknis, dan kondisi lingkungan kerja yang juga berperan penting. Jadi kesimpulannya, kecerdasan emosi adalah faktor yang mendukung keberhasilan individu, terutama dalam konteks kerja. Namun bukan satu-satunya faktor penentu. Dari materi ini bisa disimpulkan bahwa emosi merupakan bagian penting dalam dunia kerja yang mempengaruhi kepuasan dan perilaku individu. Melalui effective events theory, kita memahami bahwa pengalaman sehari-hari membentuk emosi kita. Sementara itu, emotional labor dan emotional intelligence menunjukkan bagaimana emosi dikelola dan dimanfaatkan dalam konteks profesional. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih bijak dalam merespon situasi kerja dan membangun lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif.